Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa kembali bersama kami. Kali ini kita akan membahas mengenai atau mengenal instrumen pada operasi dilatasi kuretasi. Apa itu? Untuk lebih jauh, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk like, share, dan subscribe channel ini agar kami bisa memberikan informasi lebih banyak lagi dan memberikan manfaat bagi perawat, terutama perawat yang baru bergabung dengan berkooperasi. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa kembali bersama kami. Kali ini kita akan membahas mengenal instrumen dari suatu tindakan operasi, yaitu nama tindakannya adalah kuretase dan dilatasi atau dilatasi kuretase. Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh dokter spesialis obgyn dengan pasien dilakukan pembiusan, yaitu biasanya bius dengan pemberian sedasi. Kuretase dilatasi adalah suatu tindakan yang dilakukan di kamar operasi, mungkin di beberapa rumah sakit dilakukan di ruang kebidanan dengan menggunakan pembiusan. Tujuannya adalah membuka atau membuat dilatasi pada dinding rahim dan melakukan kuretase atau mengeluarkan. Indikasinya apa? Indikasinya adalah dilakukan kuretase dilatasi adalah pasien-pasien dengan untuk mengeluarkan sisa konsepsi pada pasien dengan BO atau black ovum, kemudian mengeluarkan sisa plasenta maupun mengeluarkan endometriosis atau dinding berlendir pada rahim sehingga membentuk dinding. Ini biasanya indikasi-indikasi inilah yang selalu dilakukan untuk kuretase. Pada tindakan kuretase dilatasi ini ada dua tindakannya, yaitu membuat dilatasi atau melebarkan dinding rahim, kemudian dilatasi dan kuretase atau mengeluarkan sisa konsepsi, biasanya sisa plasenta ataupun black ovum atau BO ya, atau sering dikenalnya dengan ketika diperiksa seperti hamil padahal dia tidak gitu, atau biasanya karena keguguran atau mengeluarkan sisa keguguran, abortus incomplete maupun abortus eminem. Baik, kita akan mengenal alat-alat yang digunakan. Alat yang pertama adalah ini namanya spekulum. Jadi spekulum ini tujuannya adalah untuk dilatase atau membuka dinding rahim. Jadi ini ketika pasien sudah dibius, kemudian posisikan dalam posisi litotomi atau kedua kaki mengangkang, kemudian setelah rileks pasiennya tidak sadarkan diri, baru dimasukkan spekulum seperti ini. Dengan sebelumnya sudah dicuci ya guys, dengan kom dan betadine dicuci. Kemudian alat selanjutnya adalah ini buat nyucinya, draper atau spong holdernya ya guys. Kemudian ini spekulumnya. Spekulumnya ini ada beberapa jenis tergantung dari ukurannya. Biasanya yang dipakai cuma dua, buat atas atau bawah. Ya, seperti ini. Kemudian ada juga pengukur sebelum masuk. Sebelum dilakukan kuretase biasanya diukur terlebih dahulu berapa kedalamannya atau batas dinding rahimnya. Setelah ketahuan baru dilakukan kuretase. Nah, kuretase alat yang digunakan adalah menggunakan ini ya guys, namanya sendok kuret. Sendok kuret ini pun tergantung nomornya. Nah, ini ada nomor-nomornya. Biasanya menggunakan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Biasanya yang nomor ini guys, biasanya nih. Nah, ada kalanya proses kuretase dilatasi ini diguiding atau dipandu dengan menggunakan USG. Tujuannya memastikan bahwa tidak ada sisa dari konsepsi atau abortusnya tidak ada sisa, ataupun tidak ada sisa dari plasenta.
Tapi ada kalanya sebelum dikuret, di USG terlebih dahulu, baru kuretase. Tapi ada juga sebelum kuret, di USG, kemudian kuretase, sambil di USG. Biasanya untuk kasus-kasus tertentu yang melakukan intra-op dengan guiding atau panduan dengan USG. Tujuannya adalah memastikan bahwa tidak ada sisa di dalam rahimnya. Mungkin ini tindakannya sangat cepat ya guys, kalau kalian yang di kamar operasi, karena ini tindakannya sangat cepat dan tidak membutuhkan waktu lama. Biasanya pasien hanya disedasi, kemudian setelah sedasi posisi litotomi, dicuci, baru pasang underpad, baru masuk spekulum. Setelah spekulum baru diukur berapa jaraknya atau berapa kedalaman dari dinding rahimnya. Setelah itu baru dilakukan kuretase. Kemudian dicek kembali ada perdarahan apa tidak, baru selanjutnya ditampon atau di dep sementara, baru udah selesai operasinya. Tadi alat-alat yang digunakan pada operasi dilatasi dan kuretase. Jadi ada dua tindakannya, dilatase melebarkan dan kuretase adalah mengeluarkan. Yang dikeluarkan adalah abortus eminem ataupun sisa-sisa konsepsi, BO, plasenta, sisa plasenta maupun endometriosis atau jaringan endometrium. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian perawat dan perawat yang baru bergabung di kamar operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.